mencari istri. Lin Wan-er dari Universitas Jiangbei. Suamimu datang menjemputmu. Meskipun kamu hanya gadis kampus, aku tidak menganggapmu jelek. Kedua, cepat keluar, dan bawa aku pulang. Hei, pengemis Bao. Primadona kampus Universitas Jiangbei. Hanya ada satu, bernama Xiaolin, yaitu aku. Orang yang bernama Lin Wan-er itu sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Kamu, gadis kampus. Ya, aku. Primadona kampus. Ayam tua di rumah kami. Lebih kuat darimu. Dan kamu menyebut dirimu gadis kampus. Kamu. Lin Wan-er dari Universitas Jiangbei. Suamimu ada di sini. Hei, pengemis Bao. Kamu buta dan tidak bisa melihat kecantikanku. Aku tidak akan berdebat denganmu soal hal-hal kecil. Begini saja, aku akan memberimu uang. Cepat pergi dari tempat ini. Uang? Uang yang kubawa saat keluar memang sudah habis sepenuhnya. Jika kamu bisa memberiku sedikit, aku akan sangat berterima kasih. Bagaimana? 2 koin. Cukup untuk kamu beli panakuk, kan? Karena kamu tidak memberi dengan tulus, maka aku akan mengembalikannya padamu. Pengemis Bao. Kamu. Langit berkata, itu akan menghukummu untuk berdiri selama 2 jam. Lepaskan aku. Kelihatannya baik-baik saja. Tidak jauh berbeda dari ibunya. Tapi energi kematian ini sudah menyebar ke matanya, tanda bahwa akhir sudah dekat. Tidak perlu panik, tidak perlu panik. Pertama, biarkan aku membuka mata langitku dan melihat. Mata langit. Buka. Energi kematian yang begitu pekat. Kekuatan hidup terkurang agak cepat. Paling lama 10 hari. Ketika meresap ke tulang, itu akan menjadi hari kematiannya. Jika bukan karena kenyataan bahwa di bawah langit, hanya takdirmu yang melengkapi takdirku, aku sama sekali tidak akan peduli padamu. Lin Wan-er. Tunanganmu datang menjemputmu. Ada apa dengan orang ini? Siapa ini? Maafkan aku. Aku tidak punya tunangan. Kamu salah orang. Lin Wan-er, aku benar-benar tunanganmu. Jika kamu tidak datang ke sini, aku akan datang ke sana. Wanita yang tidak patuh perlu didisiplinkan. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Cepat. Berisik. Maaf, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Tapi kamu butuh kinaga yangku. Apa itu energi yang naga? Bagaimana mereka bisa berciuman? Siapa orang ini? Tuan Muda Huan, seseorang mencium Lin Wan-er secara paksa. Cepat ke sini. Bajingan. Rasa ceri. Lain kali, coba rasa stroberi. Dan biarkan aku mencobanya. Kamu. Berhenti. Tunggu sebentar. Jangan macam-macam. Di tubuhmu sekarang, ada kinaga yangku. Kekuatanmu jauh lebih besar daripada orang biasa. Jika kamu memukulku, itu akan sakit.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Bagaimana? Tidakkah kamu merasa sekarang di dalam tubuhmu lebih nyaman dari sebelumnya? Sepertinya memang lebih nyaman dari sebelumnya. Dasar bajingan mesum. Kamu sekarang juga. Enya, Baiklah, tidak masalah kamu memanggilku apa. Aku akan menunggumu di luar. kamu mau apa? Pulang bersamamu setelah sekolah. Cepat, Inya. Siapa yang mau mengantarmu pulang? Tidak tahu malu. Siapapun yang punya mata, tutup mata kalian. Tuan Muda Huang ada di sini. Sangat bagus. Bocah, kau sangat bagus. Aku tahu aku sangat hebat. Tidak perlu mengatakannya. Nah, tetap rendah hati adalah jalannya. Seseorang harus rendah hati. Mengerti? Yang tidak terlibat, keluar. Jangan menghalangi urusan Tuan Muda ini. Anjing makan anjing. Sedenggam bulu. Siapa ini? Saingan cinta. Ini urusan pribadiku. Sebaiknya kamu pergi. Wan Er. Dia mengambil keuntungan darimu, dan kau masih melindunginya? Bajingan. Kau bersembunyi di balik wanita. Kemampuan macam apa itu? Bajingan. Urusan pria. Wanita sebaiknya tidak terlalu ikut campur. Bocah. Kau punya banyak keberanian. Tapi hari ini aku akan memberitahumu. Keberanian juga bisa membawa mimpi buruk. Tuan Muda Huang, serahkan saja anak ini pada kami berdua. Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Untuk menghindari mengotori pakaian Anda yang puluhan ribu persen. Masuk akal. Bocah, jangan bilang aku menindasmu. Ini 2 lawan 1. Tidak dihitung menindaskan, tidak dihitung. The film was translated and Tunggu narrated sebentar. by M Media. Siapa bilang aku akan melawanmu? Ini sekolah. Berkelahi punya pengaruh buruk seperti itu. Jadi kau pengecut? Kamu salah. Aku tidak pengecut. Hal-hal seperti berkelahi. Aku umumnya tidak perlu melakukannya sendiri. Bagaimana bisa? Kau punya cadangan? Cadanganmu itu kelihatannya sangat kuat. Rasanya satu pukulan bisa membunuhku. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkannya meninju sampai mati. Ayo, 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 ayo. Langit dan bumi luas, tapi aku yang terhebat. Apapun yang kukatakan, itulah yang terjadi. Bangkit. Pukul dia untukku. Hei, apa yang kau lakukan? Kau gila? Tolong. Itu pasti sangat sakit sekarang. Menyenangkan. Menyenangkan. Tolong. Orang ini gila kan? Hei, ini agak aneh. Berani memukul Tuan Muda Huang. Kedua orang ini tidak mau hidup, ya. Boneka ini, bagaimana bisa sama dengan yang ada di tangan guru itu bertahun-tahun lalu? Itu benar. Ini pasti itu. Menyenangkan. Sungguh menyenangkan. Kalian gila? Tolong. Berhenti memukul. Lupakan saja, lupakan saja. Jangan sakiti mereka terlalu parah. Semuanya berhenti. Siapa yang memukul keponakanku? Apakah kau makan hati beruang dan empedu macan tutul? Berhenti. Ini sekolah. Di matamu, apakah tidak ada disiplin atau aturan sekolah sama sekali? Nenek moyang kecilku. Anda sama sekali tidak boleh terluka. Berhenti, minggir. Semua berhenti. Ada apa? Itu darah. Apa ini ada hubungannya denganmu? Apa kamu punya cara agar mereka berhenti? Sutradaranya ada di sini. Bagaimana jika masalahnya jadi besar? Terima kasih, istriku sayang, atas perhatianmu. Siapa yang peduli padamu? Lagi pula, siapa istrimu? Sebaiknya kamu hati-hati bicara. Orang-orang bodoh tak tahu malu ini.
Kenapa kalian tidak cepat berhenti? Tuan Muda Huang, Anda. Kenapa wajahmu bengkak? Kenapa pakaianmu begitu robek? Direktur Lee. Itu dia. Itu dia. Dia menggunakan semacam sihir untuk membuat kita saling memukul. Kau di kelas mana? Tidak ada aturan sekolah. Aku akan mengirimmu ke kantor urusan siswa dan mengeluarkanmu. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu sangat jelek. Jika kamu bisa menampar dirimu sendiri, satu tamparan, mungkin aku bisa mengampunimu. Kau. Keamanan. Keamanan. Cepat panggil keamanan untukku. Aku ingin. Singkirkan dia. Direktur Lee. Menyalahgunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, bukan cara memperlakukan tamu. Guru ini bisa datang ke Universitas Jiangbei kami. Itu adalah kehormatan Universitas Jiangbei. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kepala sekolah tua. Orang ini hanya pengemis bau. Menurutmu, aku sudah tua dan pikun, dan The tidak film mengenali was seorang guru. translated Cepat, and minta narrated maaf by kepada M guru. Media. Guru, saya minta maaf. Saya tadi buta. Saya menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Mungkinkah dia mengenaliku? Direktur Lee. Bukankah dia hanya orang tua? Apakah benar-benar seserius itu? Jaga ucapanmu. Apa kau tahu orang jujur ini? Siapa dia? Dia punya 2 murid. Yang satu pejabat tinggi di Jiangbei. Yang satu kaisar bawah tanah Jiangbei. Ketika mereka melihatnya, mereka dengan hormat memanggilnya guru. Guru, halo. Aku adalah mantan rektor Universitas Jiangbei, Li Shuren. Senior Lee, ada yang bisa saya bantu? Guru, bisakah kita bicara pribadi? Ini istriku. Katakan saja apapun yang perlu kamu katakan di sini. Tidak, tidak. Aku tidak mengenalnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Guru, aku pernah bertemu seseorang sebelumnya. Tekniknya persis sama dengan milikmu. Apakah orang ini berhidung bengkok, berwajah bulat, dan punya sepasang telinga menonjol? Ya, persis. Itu adalah guruku. Pak Tuali. Apakah kamu butuh bantuanku untuk sesuatu? Begini, aku punya seorang teman lama. Dia saat ini seperti dia hidup dalam mimpinya sendiri. Sama seperti para siswa tadi. Aku ingin memintamu untuk membantu. Pak Tuali, kamu tahu, tidak ada untung, tidak ada bangun pagi, kan? Sebutkan saja harganya. Selama masih dalam 8 digit, teman lamaku mampu membelinya. Puan, bagiku. Hanyalah angka, aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin masuk Universitas Jiangbei, dan aku ingin sekelas dengannya. Baiklah, jangankan berada di kelas yang sama. Bahkan, jika aku mengundangmu ke Universitas Jiangbei sebagai profesor tamu, aku bersedia. Kenapa dia ada di sini? Ada apa dengan keamanan kompleks? Mereka bahkan membiarkan pengemis masuk. Kau mengenalnya? Dia menggangguku seharian ini. Aku tidak bisa mengusirnya. Baiklah. Padahal aku begitu setia padamu. Dan kamu malah ingin membunuh suamimu sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu alamat rumahku? Dan saat aku pergi, kamu jelas-jelas masih tidur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini lebih dulu dariku? Apa kamu iblis? Ginjal yang bagus. Soal alamat rumahmu. Aku baru saja menghitungnya dengan jari-jariku. Dan aku tahu. Nah, karena kau begitu mampu. Kalau begitu hitung apa margaku? Kalau tidak, saya punya temperamen buruk. Jika kau pintar, segera menghilang dari pandanganku. The Itu film was semudah. translated and Makan narrated dan by minum. M Media. Jangan sombong. Jika kau benar-benar bisa menghitungnya, saya pasti tidak akan menghentikanmu. Tulis saja sebuah karakter di tanah.
Nama keluargamu adalah Wang. Jelaskan padaku. Karakter Man ini punya satu garis horizontal di atas dan satu di bawah. Garis pendek di tengah. Dan garis vertikal dengan celah. Bukankah itu karakter Wang? Kamu benar-benar menarik. Karakter Man itu juga punya garis vertikal di setiap sisi. Kenapa kamu tidak bilang marganya Tian? Benar, Wan Er masih pintar. Mengapa saya tidak bermarga Tian, tetapi malah bermarga Wang? Apakah Yang Mulia benar-benar ingin tahu? Bicaralah terus terang. Baiklah. Leluhur Yang Mulia bermarga Tian. Tapi kemudian, karena melarikan diri dari kelaparan, mereka mengubah nama keluarga menjadi Wang. Dan setelah itu, kekayaan keluargamu menjadi makmur. Aku. Bukankah aku mengatakannya dengan benar? Guru, saya tadi kurang ajar. Paman Wang, kenapa paman juga begini? Karena dia benar. Leluhur saya memang bermarga Tian. Kamu benar-benar dukun palsu. Karakter Man awalnya adalah Tian. Tapi dengan dinding di kedua sisi. Itu melambangkan terikat atau terjebak. Ditambah, di lehermu ada tahi lalat abu-abu. Tahi lalat ini adalah tahi lalat leluhur miskin. Oleh karena itu melambangkan bahwa Paman Wang ini leluhurnya miskin dan melarat. Jika aku tidak salah hitung, keluarga Wang zaman dulu bertemu dengan seorang yang benar-benar cakap, peramal, dan meminta ramalan. Sang guru menasihati, katanya, jika kamu ingin menjadi makmur, kamu harus pindah tempat dulu. Dan kemudian ubah Tian menjadi Wang. Tian yang mati ini kemudian menjadi Wang yang hidup. Kemakmuran tentu saja tidak sulit. Apa yang guru katakan semuanya benar. Meskipun aku tidak mengerti. Sepertinya sangat mengesankan. Bisakah kamu mengajariku? Baiklah, kalau begitu berikan aku seorang putra. Aku bisa mempertimbangkan, mengajarimu sedikit saja. Enya. Mulai sekarang kita akan jadi keluarga. Aku akan mengikuti Wan Er dan memanggilmu Paman Wang. Akhir-akhir ini, apakah kamu sesekali mengalami mimpi buruk? Setelah bangun, seluruh tubuhmu terasa dingin dan lemah. Kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tapi mereka tidak menemukan apapun yang salah. Izinkan aku mengingatkanmu sesuatu. Ini bukan penyakit. Setiap tahun pada tanggal 16 September, pergilah ke tempat itu dan bakar uang kertas. Istriku, tunggu aku. Hei, istriku, tunggu aku. Rumahmu besar sekali. Nanti aku harus punya anjing dulu. Jika kamu berani memelihara anjing, aku akan membakarnya duluan. Kita kedatangan tamu. Direktur utama Lin ini telah mengundang seorang master Feng Shui. Saya tidak tahu kejahatan apa yang dia temui, karena meskipun kondisi pasar sangat baik, situasi keluarga Lin semakin buruk dari tahun ke tahun, menderita kerugian terus-menerus, dan sangat tidak menguntungkan. Jika saya tahu Anda datang lebih awal, maka Anda tidak perlu mengundangnya. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat. Tuan Liu, ini 2 juta. Mohon diterima. Bos Lin, Anda bisa tenang. Lukisan taman kota lanskap ini dibuat oleh orang tua ini selama 81 hari. Mencurahkan hati dan jiwa saya. Bagian belakang ditempeli jimat keberuntungan. Diberkati oleh Yang Mulia Penguasa Gurun Tai, gantung di perusahaan Anda, di dinding tepat di seberang pintu masuk. Dan keberuntungan akan datang kepada Anda. Dalam waktu setengah tahun, bisnis Anda pasti akan berkembang pesat. Seseorang tolong lebih perhati-hatian. Dan singkirkan kepala anjingmu. Lihat dia. Sekilas saja sudah terlihat, dia punya aura master abadi. Dan kamu, kita sejenis dalam pekerjaan. Tapi kamu berpakaian sangat lusuh. Ayah mertua yang baru pertama kali kutemui ini benar-benar membakar uang. Menjual lukisan rusak ini padaku? Menurutku itu terlalu banyak. Jika dia memberikannya padaku secara gratis, mungkin akan kupertimbangkan. Adapun kertas miliknya ini, terasa lembut dan halus saat disentuh. Sempurna untuk menyeka The pantatku. film was translated and Dari mana narrated datangnya by anak ingusan Amelia. ini? Bersembunyi di balik bayangan dan mengkritik orang tua ini? Orang tua, aku sarankan padamu, ambil lukisan rusakmu, dan cepat pergi. Menantu rendahanmu di Zhou Fei, bertemu ayah mertua untuk pertama kalinya. Aku tidak menyiapkan hadiah saat datang, tapi apapun yang kau inginkan, bisa kuselesaikan untukmu. Dalam waktu setengah bulan. Menantu? Wan Er, kau dan ini, kalian sudah diam-diam memutuskan untuk menghabiskan hidup bersama? Ayah, dialah yang dengan tidak tahu malu memaksa. Masuk, dia bahkan bilang ayah akan menyambutnya. Bahkan Paman Wang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bajingan ini.
Aku, Ini, Bos Lin. Tuan muda ini. Bernama Xiao Fei. Dia sangat mampu. Tapi saya hanya tidak mengerti. Mengapa dia selalu memanggil dirinya menantu Anda? Gigimu bahkan belum tumbuh sempurna. Namun kau berbicara begitu sombong. Kau berani mengatakan ini lukisan rusak? Jika kau bisa dengan mudah membalikan kemerosotan keluarga Lin, saya Liu akan langsung meletakkan baskom di kepala saya. Benarkah itu? Benar. Lebih benar dari emas murni. Bagus. Tapi, kata-katamu yang kecil telah melanggar aturan profesi kami. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau tahu apa yang harus dilakukan, Kat? Saat itu, pilih saja salah satu dari ini, dan potong. Baik, boleh saya bertanya, Guru? Bagaimana Anda berniat mengubah situasi keluarga Lin saya saat ini? Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, mohon katakan saja. Saya akan sepenuhnya bekerja sama. Baiklah. Aku butuh sekop. Yang kecil saja cukup. Mungkinkah anak ini mencoba memukul seseorang? Tidak perlu gugup begitu, kan? Aku hanya menghancurkan susunan Feng Shui tersembunyi, itu saja. Aku bahkan tidak berpikir untuk melawanmu. Nah, terlalu banyak menonton film Hong Kong ya? Kau ingin menghancurkan tatanan Feng Shui ku. Orang tua ini telah mempelajari metafisika selama bertahun-tahun. Keahlianku cukup dalam untuk membuatmu takut setengah mati. Saya bahkan tidak berpikir rumah besar ini punya tempat di mana sekop bisa digunakan. Kalau begitu carikan dia sekop. Tiga Ci 7 Cun ke kanan. 10 cm ke bawah. Sumber kemalangan yang menyebabkan kemunduran keluarga Lin ada di sini. Aku akan mulai menggali. apa kamu yakin benar-benar di sini? Tidak terlalu tua, tapi berlagak seperti itu. Dan begitu sistematis. Mari kita lihat dia nanti kalau triknya sudah habis. Bagaimana dia akan menyelesaikan ini? Dasar penipu tua, kau banyak bicara. Saya ingat, ketika mansion Shenglong ini baru saja dibangun. Saya membelinya, merenovasinya, dan pindah. Saya tidak tahu sama sekali akan ada apapun di sini. Tuan Lin, Anda sekarang telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa menakjubkannya sang guru. Kan, di satu sisi, dia hanya menggunakan sekop dan menemukan petunjuknya. Di sisi lain, dia memegang lukisan dan langsung membahas harga. Dibandingkan dengan ini, jelas terlihat siapa yang asli dan siapa yang palsu. Dia hanya menggali lubang yang rusak, itu saja. Lihat bagaimana dia menipu kalian semua. Apa hubungannya ini dengan membalikan kemerosotan keluarga Liu? Tuan Tua Liu, belum pernahkah kau mendengar pepatah yang disebut jangan menuduh seseorang sampai kau melihat peti mati? Apa yang sebenarnya menyebabkan keluarga Liu mengalami kemunduran? Sama sekali bukan lubang ini. Tapi benda di dalam lubang ini. Guru, ini adalah... Ini disebut kereta kuda penarik kekayaan. Jangan remehkan benda kecil ini. Tapi bisa mengubah keberuntungan finansial sebuah keluarga. Jika kepala kuda menghadap ke dalam dan dipasangkan dengan susunan Feng Shui ini. Itu ibarat menambahkan bunga pada brokat. Sulit untuk tidak memiliki kekayaan berlimpah. Tapi bayangkan saja. Jika kepala kereta kuda menghadap keluar. Situasi seperti apa itu? Guru, apakah Anda mengatakan seseorang ikut campur dan merusak Feng Shui halaman ini? Menggunakan The kereta film dan was kuda perunggu ini translated untuk and menarik kekayaan narrated keluarga by Lin Media. kita. Keluar. Itulah sebabnya keadaan terus menurun setiap hari. Ini hanya satu aspek. Namun, dengan kondisi keluarga Lin saat ini, pengaruh dan sumber daya finansial, hanya kereta kecil ini tidak cukup untuk menyebabkan keluarga Lin berada dalam kondisi yang sangat rusak, seperti sekarang. Namun, lihat kata-kata apa yang terukir di punggungnya. Satu ma, satu shi. Masih. Benar, ya, itu masih. Apa artinya ini? Cium aku sekali dan akan ku beritahu. Mesum. Masih,
Ketika Jiang Xia berusia 72 tahun, istri yang dinikahinya, tapi mereka tidak akur lebih dari beberapa hari, dan berpisah jalan. Kemudian, ketika Jiang Xia memancing dengan Kai lurus, dia bertemu Su Wenwan, dan mencapai ambisinya. Selama penobatan dewa, masih juga tanpa malu-malu datang meminta gelar. Jiang Xia tidak tahan diganggu, jadi dia tidak punya pilihan selain menganugerahkan gelar masih sebagai Dewa Kemiskinan. Oleh karena itu, dewa kemiskinan yang menarik kekayaan itu adalah yang merusak Feng Shui yang sangat baik ini. Anak muda ini bisa diajari. Guru, lalu bagaimana dewa kemiskinan yang menarik kekayaan ini? Bisa diselesaikan? Dia yang mengikat Be harus melepaskannya. Pertama, kita harus menemukan pelakunya. Kedua, suruh dia mengukir dewa kekayaan sesuai dengan spesifikasi ini dan menguburnya di tanah. Baru setelah itu bisa diselesaikan. Lalu bagaimana kita menemukan orang ini? Keluarga Lin, apakah setelah pindah ke kediaman Shenglong, segalanya mulai menurun? Ya, Kalau begitu, pikirkan kembali sekarang. Saat kau merenovasi, apakah kau menyinggung salah satu pengajen? Tuan Liu, jariku. Selamatkan. Tianzun tanpa batas. Selamat. Selamat, selamat. Kalau begitu pot kotoran ini, masalah menimpakannya pada orang lain. Bagaimana seharusnya diselesaikan? Guru, lihat. Di rumah semewah ini. Di mana Anda akan menemukan pot kotoran? Bagaimana kalau lain hari kita membawa duri, membawa pot kotoran, dan memohon pengampunan? Kau berharap. Suruh pengurus rumah tanggamu mencari beberapa yang, jika tidak, milik anjing juga bisa. Hak apa yang memberimu wewenang memerintahku? Kau, Aku akan pergi mencarinya. Tunggu. Saya sudah hidup lebih dari 50 tahun dengan sia-sia. Saya hampir tertipu oleh Anda. Apa yang Anda katakan sebelumnya? Bahwa Anda bisa membalikan situasi keluarga Lir dalam hitungan menit. Meskipun Anda sudah menemukan sumbernya sekarang, Anda masih belum menemukan orang yang meletakkan benda itu di sana. Bagaimana Anda bisa bicara tentang membalikannya? begitu kan? Apa? Ditandatangani. Bagus. Saya akan memberikan Anda pujian utama. Guru, kami benar-benar berhutang budi pada Anda. Tepat setelah mengeluarkan kereta dan kuda ini. Sebuah proyek kerjasama dengan keuntungan lebih dari 1 miliar muncul. Saya sudah mengerjakan ini selama lebih dari setengah tahun. Yang bahkan tidak mau menatap mata saya. Sebuah perusahaan multinasional. Sekarang bagaimana? Apa yang ingin kau katakan sekarang? Tuan Muda Guru Langit, meskipun saya, Liu Jinfui, adalah penipu, saya masih punya sedikit harga diri. Saya benar-benar tidak ingin disalahkan. Tolong lepaskan saya. Apapun syarat yang Anda ajukan, saya akan menerima kekalahan. Bagaimana kalau ini? Aku punya hari yang cukup luang. Aku tidak mau tinggal di keluarga Lin dan makan gratis. Aku lihat wajahmu. Adalah bisnis. Bisnis apa yang kamu lakukan? Guru Langit benar-benar dewa. Saya punya toko barang antik di Jalan Dingjia. Sudah lama tutup. Di tahun ini, informasi berkembang. Berbagai ilmu pengetahuan populer. Orang-orang menjadi lebih pintar. Sangat sulit dilakukan. Kalau tidak, saya tidak akan mengambil risiko. Pergi ke keluarga Li untuk menipu. Bagus. Mulai sekarang, aku memiliki 70% hak properti. Kamu mendapat 30%. Mau? Saya bisa berikan semuanya pada Anda. Jinfo. Ikuti di belakangku. Aku tidak bisa menjamin hal lain, tapi pasti lebih baik darimu. Ada banyak lagi penipuan. Aku biasanya harus menemani istriku ke sekolah. Seseorang perlu menjaga toko. Aku berpikir untuk memberimu 30%, biar kamu minum sup. Kamu yakin mau memberiku semuanya? Semua ditransfer kepada Anda. Nomor 17 Jalan Dingjia. Saya akan menunggu Anda di sana, Guru. Pergi sana. Saya akan pergi sekarang. Kamu ingat, Ketika saya merenovasi rumah, ada seorang tukang dan salah satu pengawal kami. Terjadi percekcokan. Saya dipukuli dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Bahkan upahnya, perusahaan dekorasi, dipotong setengah. Saya pikir itu hal kecil. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya. sangat mungkin pengrajin ini sedang dipukuli dan uangnya dipotong. Akan aneh kalau aku tidak menipu keluarga Linmu. Old One, pergi cari yang dari tahun itu. Perusahaan dekorasi. Tanyakan tukangnya. Alamat rumah. Baik. Setelah makan malam, kita ambil uang tunai lagi. Saya pribadi akan pergi ke rumah Anda untuk meminta maaf. Kalau mereka tidak mau mengukir untukmu, jangan dipaksa. Guru, saya punya teka-teki. Berani bertanya. Apa tujuanmu kali ini? Terlalu aneh memanggilku guru. Panggil saja aku Xiao Fei. Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin datang. Tapi, apa kata guru?
cium bayi, atau semacamnya. Tidak mungkin. Pernikahan anak. Gurumu adalah Li Sanjiao. Li Tianxi. Apakah kamu punya token? King L. Guru bilang ini foto ibu mertuaku. Biar aku ambil foto ibu mertuaku. Datanglah ke Lin Wan Air. Menantu. Bagaimana kabar Guru Li? Terima kasih atas perhatianmu, ayah mertua. Cukup bagus. Ini menantu dan mertua. Apa rencana Guru Show malam ini? Cuci dan ganti baju. Kirim ke kamarku. Paman Wang, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Apa kamu yakin dia tidur di ranjangmu? Iya, aku yakin. Paman Wang, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kamu masih muda. Kamu harus berhati-hati. Paman Wang, apa yang paman bicarakan? Mari kita lihat kamu hari ini. Bagaimana kamu akan lolos dari genggamanku? Bahkan orang yang paling bijak sekalipun bisa membuat kesalahan. Aku tidak menyangka aku, Zhao Fei. Hari ini, entah kenapa. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada guru saat aku kembali? Kesalahan apa yang kamu buat? Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak mudah bagi nona muda ini. Akhirnya bisa tidur. Kenapa kamu tidak bisa bangun di waktu lain? Tapi kamu harus bangun tepat di saat ini. Nona Lin bertingkah seperti berandal. Diam. Biar ku katakan sesuatu padamu. Jika kamu hari ini tidak menjelaskan masalah perjodohan masa kecil kita dan menjelaskannya dengan jelas, aku akan memukulmu sampai mati. Istri, kamu akan diceraikan kalau bertingkah seperti ini. Bersikaplah sedikit lebih lembut. Jangan paksa aku untuk serius. Itu reaksi fisiologis yang normal, istri. Istri, kembali. Lepaskan aku kebelet pipis. Kebelet pipis. Aku kebelet pipis, ada orang di sana? Tolong aku. Kamu dapat 7. Adil untuk semua muda dan tua. Pantas saja tidak ada yang datang ke tokomu. Pertama, barangnya terlalu kasar. Kedua, kau bahkan tidak memasang AC. Berjalan di sini seperti sangkar uap. Kamu benar, kamu benar. Apakah sejuk? Tuan kecil, tanganmu. Seperti suhu di awal musim dingin. Mungkinkah kamu baru saja turun dari mobil ber-AC? Tidak begitu. Ambil ini dan coba. Giok kuno ini pasti bernilai banyak kan? Tapi aku, Liu Tua, sangat paham artefak kuno. Aku belum pernah mendengar giok sedingin itu. Giok kuno. Balikkan dan lihat. Pepapik. Apa artinya ini? Aku tidak perlu bicara lebih banyak, kan? Kurasa kau bisa mengerti. Tuan kecil, potongan giok ini dibuat olehmu? Ya, beberapa hari yang lalu, aku merasa panas dalam perjalanan ke Jiangbei dan membuatnya begitu saja. Giok sedahsyat itu. Ternyata kamu olah begitu saja? Pepa. Kamu benar-benar babi kecil. Seperti kata pepatah, sesuatu dihargai karena kelangkaannya. Jadi rencanaku adalah, pertama, memurnikan 3 liontin es. Lalu, di sini di Jalan Dingjia, mengadakan lelang kecil. Selama 3 hari berturut-turut, rilis satu setiap hari, membangun momentum. Dan menarik pelanggan. Dan dalam beberapa hari ini, saya akan pergi ke tempat lain, yang menjual barang antik dan langka, dan berkeliling, mencari beberapa barang asli. Setelah meletakkan fondasi, secara alami akan ada aliran pelanggan yang stabil. Rencana sempurna. Tuan kecil, aku, Liu Tua, sekarang menaruh kata-kataku di sini. Jika kamu bilang 1,
Aku tidak akan pernah bilang dua. Bahkan jika kamu memintaku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, aku akan segera melakukannya. Baiklah, baiklah. Jangan sebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan setiap beberapa kalimat. Yang saya butuhkan adalah seseorang yang benar-benar bisa bekerja untuk saya. Seorang asisten yang cakap. Kali ini, saya punya hal lain. Tuan kecil, silakan bicara. Selama itu bisa dilakukan, aku bisa melakukannya untukmu. Melewati gunung pisau dan lautan api juga tidak masalah. Apakah Anda tahu seseorang yang berurusan dengan kayu kuno? Kayu kuno? Jangan sebut-sebut, tapi memang ada toko seperti itu. Dan pemiliknya jelas menyatakan 1 asli, 9 palsu. Lalu mereka menutupinya dengan kotak dan membiarkan pelanggan berjudi pada kayu itu. 10.000 per coba. Menarik, ceritakan lebih lanjut. Kamu sama sekali tidak boleh impulsif dan mencoba keberuntunganmu. Menurutku, tidak ada satupun yang asli. Ini murni dirancang untuk menipu orang-orang bodoh itu yang membuang uang demi kegembiraan. Secara logis, perjudian kayu seharusnya mirip dengan perjudian batu, dan mereka seharusnya tidak menutupinya dan tidak membiarkan orang melihatnya. Tuan kecil punya wawasan yang hebat. Pembeli bisa merogoh dan menyentuhnya, dan juga bisa mencium baunya. Setiap kotak memiliki batas waktu 5 menit. Satu-satunya hal adalah kamu tidak bisa melihatnya. Beberapa waktu lalu, aku melihat seorang pelanggan berjudi dan mendapatkan sepotong kayu huang-huali. Tebak apa? Saat mereka membukanya, bagian dalamnya benar-benar busuk. Paling-paling, kamu bisa menyelamatkan beberapa manik-manik darinya. Kalau ini bukan penipuan, apa namanya? Menarik, ayo pergi, bawa saya melihat. Tuan muda, jangan gegabah. Jangan hentikan saya, ayo cepat. Bolehkah aku menyentuhnya? Silakan. Wan tua. Lihat siapa yang datang. Ini si Liu si mulut besar lagi. Untuk apa kamu kesini? Biar ku beritahu sesuatu. Aku tidak punya uang untuk kupinjamkan padamu. Alkohol juga tidak ada. Kacang pun. Tidak ada sebutir pun. Reputasi orang ini memang sangat buruk, Maman. Wan tua. Lihat tuan muda ini. Aku sekarang adalah pengikut setianya. Dengan kata lain, dia adalah bosku sekarang. Dia sangat cakap. Tokoku akan hidup kembali seperti pohon layu di musim semi. Sajikan teh yang enak untuknya. Dia ingin berjudi kayu. Hei, anak muda. Siapa namamu? Zhao Fei, Bos Wan. Ketika saya datang, Lin Tua sudah memberitahu saya aturannya. Saya mengerti. Mari kita mulai langsung. Berapa banyak? 1. 1 saja. Kalau begitu silakan. Kalau begitu silakan. Hei bos, aku sudah kepincut yang ini. Cepat buka. Yakil, apa kamu yakin tidak akan berubah pikiran? Bos, kayu berharga di tokomu. Aku khawatir akan jatuh ke tanganku. Hei, bos, ambil ini. Ini milikku sekarang. Tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Buka. Kalau begitu aku akan membukanya untukmu. Anak muda, bermain ini hanya untuk bersenang-senang. Untuk sensasinya. Keberuntunganmu tidak bagus kali ini. Mau coba lagi? Kamu penipu. Kayu berharga apa? Ini jelas-jelas palsu. Tidak apa-apa. Cukup dekat. Bisa dijual sekitar 2.000. Apa yang kamu bicarakan? Ayo, mari kita bandingkan catatan. Maaf, saya tidak tertarik. Tuan Langit Muda, kamu juga sudah lihat situasinya. Apa kamu masih mau bertaruh? Belum terlambat untuk berhenti sekarang. 10.000 tidak banyak. Kalau kita rugi, yang hilang adalah muka. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Anak muda, penilaianmu bagus. Harga kayu ini hanya 2.000 yuan. Hei, milikku setidaknya bernilai 2.000 yuan. Saat kamu membuka milikmu, mungkin kamu akan membuka yang hampir tidak bisa dibawa pulang untuk dijadikan talenan. Itu hanya sampah. Aku sarankan kamu, cepat ambil uang hasil kerja kerasmu selama setengah tahun dan simpan baik-baik. Apa itu? Kamu juga mengerti kayu? Bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Baiklah, kalau begitu saya akan membuat Anda tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Gerahamku biasanya bisa menggigit tulang dengan mudah. Bagaimana? Bagaimana bisa mereka ditertawakan begitu saja? Guru Dongfang,
Guru Dongfang, ada apa Anda kemari? Aku bosan sekali di rumah. Baru saja keluar jalan-jalan. Pasangan lamaku sebentar lagi berumur 70. Dia mengomeliku sepanjang hari di rumah. Memintaku mencarikan seuntai manik-manik untuknya meskipun aku sudah pensiun. Tapi tidak ada kayu yang bagus di rumah. Jadi aku datang ke sini untuk melihat-lihat. Ini, aku bertaruh 5. Ini tidak bisa. Guru Dongfang, Anda adalah tingkat harta nasional, maha guru pengrajin. Anda sangat mahir dalam seni menilai kayu, sekali sentun dan akurat. Saya tidak berani membiarkan Anda mencoba. Baiklah, kalau begitu aku akan minum teh yang enak saja. Tunggu sampai orang-orang di tokomu pergi. Keluarkan The film was harta paling berharga translated tokomu, and narrated kayunan by Mosutra Ed emas, Media. dan biarkan aku menyentuhnya. Baiklah. Silakan, Anda duluan. Sebentar lagi, saya punya teh yang sangat enak untuk menjamu Anda. Baiklah. Sedikit menarik. Ini jauh lebih baik dari yang tadi. Golden Seed Nanmu yang rusak itu. Sangat mirip dengan potongan yang saya sentuh ketika saya kecil di gerbang gunung. Saat itu, saya hanya memotong satu sayatan pada potongan kayu itu dan digantung oleh guru saya dengan tali selama 3 hari. Tidak disangka, hari ini saya benar-benar bisa menyentuhnya di toko ini. Bos, buka saja yang ini. Aiklat, kayu ini, sesuatu yang saya dan anak saya tidak sengaja temukan saat memancing. Di tepi sungai beberapa hari lalu, sepertinya berasal dari pohon popal. Permukaannya juga terendam air dan busuk, terkelupas hanya dengan sekali gores. Ini murni sepotong kayu busuk. Sebelumnya, saya pikir anak ini adalah seorang master. Tidak menyangka dia juga hanya pura-pura mengerti. Teman kecil, bagaimana kalau begini? Kamu ganti yang lain saja. Atau setelah dibuka. Aku akan biarkan kamu bertaruh lagi gratis. Tuan Langit Kecil, bagaimana kalau kita dengarkan Bos Won? Ganti yang lain saja. Tidak perlu. Buka saja yang ini. Baiklah. Aku akan segera membukanya untukmu. Benar-benar kayu dewa. Di sekelilingnya, ada juga serpihan busuk seperti sisik ikan. Permukaannya tertutup retakan. Dan ada bau busuk. Hei, kataku, Bos Won, kamu bahkan tidak mencucinya bersih sebelum mengeluarkannya. Potongan kayu ini, aku sudah menyentuhnya sejak lama. Begitu aku mencium baunya, aku tahu itu tidak berharga. Untungnya aku tidak memilihnya. Tidak lihat, 1 tahun lebih tua darimu. Artinya aku sudah makan garam setahun lebih banyak darimu. Sudah kubilang sejak lama. Sekarang kamu sudah menghabiskan 10.000 yuan. Membeli potongan kayu busuk seperti itu. Sepertinya kerja angkat batu bata setengah tahun sia-sia saja. Menjaga muka sampai sejauh ini. Bukankah ini hanya menipu diri sendiri? Apalagi? Sedikit busuk di luar. Bau busuk sama. Warnanya kehitaman. Menyelupas seperti sisik. Retak seperti cakar. Mungkinkah ini? Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada kayu aneh seperti ini di dunia? Ini pasti kebetulan. Kebetulan. Tidak. Tuan Dongfang, kebetulan apa yang kamu bicarakan? Bukan apa-apa. Ini pasti mata tuaku yang mempermainkanku. Bos Wan, apakah Anda punya pisau? Pisau? Untuk apa kamu mau pisau? Kamu tidak akan jadi pecundang dan mencoba menggangguku kan? Saya ingin memproses permukaannya sedikit, lalu gunakan untuk mengukir dewa kekayaan. Baru apa? Kamu mau pakai potongan kayu busuk ini untuk mengukir dewa kekayaan? Hei! Mengukir dewa kekayaan dari kayu busuk, tidak takut dewa kekayaan akan membunuhmu, membuatmu miskin seumur hidup, bahkan tidak bisa dapat uang dari angkat batu bata? Bos Wan, Anda punya toko sebesar ini. Anda tidak mungkin tidak punya pisau sama sekali, kan? Aku punya. Ini bukan toko ukiran kayu. Hanya pisau ini. Tolong gunakan seadanya. Baiklah. Bagaimana warna di dalamnya bisa berubah ungu? Mungkinkah ini benar-benar? Tuan Dongfang, Sebenarnya ada apa? bukankah itu hanya potongan kayu rusak yang berubah ungu? Tolong jangan menakutiku. Tidak, itu tidak benar. Potongan kayu hitam pekat ini. Bagaimana bisa berubah? Ungu setelah dipotong sepotong? Ternyata ada bahan mentah di dunia, seperti kayu ini. Keanggunan meresap dengan dominasi mulia. Aku takut bahkan bahan terendam dari Golden Shield Nanmu.
Tidak lebih dari ini. Adakah yang tahu kayu jenis apa ini? Teman kecil, apakah ini cendana sutrai sumur emas? Ya, kayu ini berasal dari The film varian was dari cendana merah daun kecil wajah translated hantu. and narrated Bagian by luarnya M Media. tertutup sisik dan bekas cakar. Baunya busuk. Ini untuk melindungi inti kayu agar tidak ditemukan oleh hewan. Di tempat seperti Jiangbei, ternyata ada orang yang tahu tentang hal semacam ini. Sungguh langka. Bergaul dengan tuan kecil. Benar-benar membuatmu terlihat bagus. Ini pertama kalinya aku merasa jaya di depan Pak Tuawan. Teman kecil, aku ingin tahu, apakah kamu mau membiarkanku menyentuhnya dengan benar? Teman kecil, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah tingkat harta nasional. Grandmaster pengrajin, Tetua Dong Fang Shuo. Saya menolak. Dasar bocah, sangat beruntung. Tetua Dong Fang, dia adalah seorang Grandmaster pengrajin tingkat harta nasional. Ingin melihat kayu busukmu. Itu memberimu muka. Itu keberuntunganmu. Tolong pertimbangkan lagi. Itu lancang. Dari orang tua ini. Ketua, bukan karena saya tidak ingin Anda melihatnya. Hanya saja saya takut Anda akan merusaknya. Merusak. Jangan remehkan orang tua ini. Jika kamu tidak mau bilang, ya sudah. Orang tua ini sudah menjadi penajin seumur hidupku. Aku punya hati nurani yang bersih terhadap orang lain. Dan aku menghargai kayu seperti emas. Bagaimana mungkin aku merusak kayu ajaib ini? Ketua, apakah Anda tahu bahwa kayu berusia 100 tahun itu seperti manusia? Itu benar. Kayu berusia 100 tahun secara alami memiliki spiritualitas. Lalu apa hubungannya itu dengan apa yang kamu maksud dengan merusak? Karena Anda tahu asal-usul kayu ini. Saya kira Anda juga tahu pantangannya. Mereka yang kebenciannya mendalam akan larut ketika berada di dekatnya. Sedangkan Anda, saya baru saja melakukan perhitungan sederhana. Anda memiliki pada diri Anda kebencian dari 37 jiwa yang telah meninggal melekat pada Anda. Jika itu orang biasa, mereka sama sekali tidak akan bisa dengan aman dan sehat hidup sampai sekarang. Alasan Anda belum terpengaruh adalah karena Anda mengumpulkan pahala sebelumnya. Tapi kebencian itu masih ada di tubuh Anda. 10 tahun lalu, aku berada di tebing dan membangun jembatan besar. Karena perusahaan konstruksi memotong biaya. Jembatan besar ini setengah tahun kemudian runtuh. Saat itu, masih ada 37 orang di atas jembatan yang berturut-turut jatuh dari tebing, meskipun hasil penyelidikan momen menunjukkan itu adalah tanggung jawab perusahaan konstruksi. Namun, para anggota keluarga itu masih menyalahkan padaku, anak muda, di tubuhku. Apakah benar-benar ada 37 helai kebencian yang menempel padaku? Pahala masa lalu Anda sudah oleh kebencian terkikis 80 atau 90%. Anda tidak bisa melihat apa-apa sekarang. Tapi untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, paling cepat 2 tahun atau paling lama 3 tahun, Anda akan terbaring di peti mati. Nah, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Begitu ya? Beraninya kamu memfitnah Tuan Dongfang seperti ini? Diam kau. Senior Dongfang, jika Anda percaya pada junior ini, datanglah ke toko nomor 17 di jalan ini. Saya akan menyelesaikan ini untuk Anda. Kebencian dari 37 jiwa yang telah meninggal. Anak muda, aku tidak tahu mengapa kau ingin membantuku. Bukan karena alasan lain. Hanya karena saya adalah penerus Bong Sushi. Anda dan saya pada dasarnya berasal dari sumber yang sama. Hanya karena Anda berdedikasi pada jalan kerajinan, membuatnya dikenal oleh semua orang di bawah langit. Saya juga harus membantu Anda. Bong Sute, hamba ini memberi hormat. Bread Transformation Heavenly Master. Senior tua Dongfang, tidak perlu untuk ini. Pertama, aku bahkan belum menyelesaikan magangku. Kedua, dengan begitu banyak orang di sini, kamu mengerti aturannya. Ya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Benar-benar luar biasa. Liu Si penipu ulung. Siapa sebenarnya dia? Cemburu, kan? Jangan kira, aku tidak tahu. Keluargamu punya sebotol Nu Erhong. Dikubur selama puluhan tahun. Kecuali kamu mengeluarkannya. Kalau tidak, jangan harap bisa mendapatkan satu kata pun dari mulutku. Anak muda, aku tahu semua The film was aturannya. translated Aku and permisi narrated sekarang. by M Media. Di masa depan, aku pasti akan pergi ke toko nomor 17 untuk memberi hormat. Liu tua, sebentar lagi, kumpulkan semua serutan kayu yang seperti sisik di tanah, dan bersihkan semuanya dengan benar untukku. Di sini terlalu berisik. Lebih baik aku kembali ke toko untuk mengukir dewa kekayaan. Tuan Muda, Bos Wan ini orang yang rajin. Serutan kayu busuk di tanah ini. Biarkan dia membersihkannya saja. Apa yang kamu tahu? Serutan ini memiliki efek ajaib. Direbus menjadi pasta, mereka bisa membuat tulang yang patah beregenerasi. Bukankah ini seperti yang ada di novel Wuxia? Seperti salep penyembuh giok hitam.
Aku bilang, Liu si pembual ulung, setidaknya kamu harus sisakan untukku. Sisakan, sisakan. Tuan kecil ini sangat pintar. Meskipun ada satu serutan kayu yang kurang, dia akan tahu. Tidak, bukan itu. Ada 9 dewa kekayaan di sini. 5 dari kepercayaan rakyat. Dan 4 dianugerahkan oleh Taoisme. Yang mana yang harus kukir? 9? Kalau begitu ukir ke 9-9-nya. Semuanya? Tuan muda, bisakah 9 dewa kekayaan ini benar-benar rukun? Jika ada 18, aku akan mengundang ke-18-nya. Ya, semua yang Anda katakan benar. Apa itu, Popapek? Tidak, tidak. Yang itu. Yang bisa menyesuaikan. SUHU yang dirasakan, Liontin Giok itu. Kapan kita akan melelangnya? Kamu pergi bersiap dulu. 3 batu giok dengan kualitas serupa. Seperti yang kuberikan padamu. Dan kemudian, tunggu sampai aku selesai sekolah besok. Aku akan kembali dan memurnikannya. Juga. Mengenai masalah waktu, kamu putuskan sendiri. Sesuai perintah Anda. Astaga. Dalam hidup ini, saya, Liu Jianfu, bisa mengikuti Tuan Muda. Saya pasti sudah menjadi orang baik selama 10 kehidupan. Xiao Fei, Dewa Kekayaan, bisakah Anda benar-benar mengundang 9 sekaligus? Jangan khawatir, tidak akan lama sebelum. Keluarga Lin memiliki fondasi untuk berdampak ke seluruh kota. Bajingan sialan kamu, jangan beri aku alasan. Kamu punya waktu setengah jam untuk segera datang ke sini dan mengambil barang-barang itu. Warner, cicipi. Cukup wangi. Cukup enak diminum. Warner, bukankah itu Paman Wang? Bajingan sialan kamu, beraninya kamu menyuruh Paman Wang datang mengambil barang. Hai, Tuan Malas, aku bekerja keras sore ini menyeret Ruxia dan memilih barang-barang untukmu sepanjang sore. Kamu malah tidur di sini, dan kamu bahkan tidak datang menjemput kami. Serius, ini terlalu mengecewakan. Istri. Aku sakit perut sore ini, makanya. Aku akan percaya siapapun punya sakit perut. Tapi untukmu, kamu hanya tersenyum seperti orang bodoh sepanjang hari. Orang dengan kemampuan hebat sepertimu. Bisakah kamu benar-benar sakit perut? Kenapa kamu? Pergi sana. Aku marah. The Baiklah, film was translated sore ini, and narrated aku baru by saja M mengukir 9 Media. dewa kekayaan untuk keluargamu. Aku sangat lelah, otakku masih berkedut. Ya, Wan Eh. Kendalikan emosimu, benar-benar seperti itu. Dewa kekayaan itu diukir dengan sangat dominan. Tiba-tiba mengundang 9 ini. Bahkan kayu itu. Warna ungu pekat. Di dalamnya, tertutup benang es. Itu, kayu itu. Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Bagi Xiao Fei untuk menemukannya, bisa dibilang dia berusaha keras. Baiklah, kalau begitu, Nona muda ini akan memaafkanmu. Apakah kamu lelah hari ini? Apakah kamu mau berbaring? Istirahatlah yang baik. Dengan istri seperti ini di rumah, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Hen, istri. Kamu juga bekerja keras hari ini. Kamu juga harus istirahat yang baik. Aku akan menjagamu dengan baik. Kamu. Bajingan ini masih begini, diberi hati minta jantung. Tapi, perasaan ini sebenarnya cukup menyenangkan. Masih ada 181 setengah hari. Apa? 181 setengah hari. Hari memetik bunga. Kamu bajingan, kamu berandal. Di mana bahkan ada sedikit pun sikap seorang tuan. Para master juga manusia. Mereka tidak bisa menghindari keduniawian. Benar. Ruxia mengirimiku pesan hari ini. Mengatakan bahwa Wang Sulang dan kelompoknya ingin membalas dendam padamu. Tuan Sulang? Aku belum menyinggung Mahadewa Huang. Itu Huang Haifeng. Apakah kamu lupa? Pada hari pertama di kelas, kamu membuat orang-orang mereka sendiri berkelahi di antara mereka. Jadi itu dia. Ya, benar dikatakan bahwa untuk membalas dendam padamu, ada cukup banyak di Jiangbei, tuan muda kaya yang dekat dengannya.
Sore ini, semua berkumpul bersama. Mengatakan mereka akan melaksanakan rencana. Rencana untuk apa? Karena masalah kamu tinggal di tempatku sudah menyebar seperti api, mereka semua berpikir kita. Kamu tahu jadi. Mereka bahkan sepertinya sudah menyewa pembunuh bayaran. Kalau begitu musnahkan saja semuanya dan tegakkan dominasi. Apakah mereka punya senjata? Peluru tidak punya mata. Bukankah aku hanya mengkhawatirkanmu? Jangan terburu-buru. Hal yang paling kutakutkan sepanjang hidupku. Ada satu hal yang harus kumiliki. Benda apa? Itu dia. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Kalau lain kali kamu tidak bilang dan mengambil keuntungan dariku. Hati-hati, aku mungkin benar-benar akan membuatmu memakainya. Baiklah, aku salah. Lin Wan Er, kau jalan. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan mempermainkanmu dengan benar. Dan Xiao Fei, aku ingin membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku mempermainkannya? Tuan muda, pinjaman hipotek anak perusahaan sudah disetujui. 30 juta sudah ditransfer ke rekening Anda. Pergi lihat, apakah ada yang menerima pesanan sekarang? Ya, barusan ada satu dengan nama Inggris. Pembunuh bernama Killer Undefeated mengambil pesanan itu. Ini informasinya. Pembunuh tak terkalahkan. Menangani 1000 bisi, tanpa satupun kekalahan. Gaya kerja tegas dan afisin. Peringkat di daftar emas adalah yang saat ini ada. Pembunuh daftar emas peringkat ke-21. Tuan muda, pembunuh dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat terendah adalah pembunuh tanpa peringkat. Tidak ada harga minimum. Lalu ada pembunuh daftar perunggu. Harga minimum 1 juta. Yang lebih baik adalah pembunuh daftar perak. Harga minimum 10 juta. Daftar perak adalah 10 juta. Ya tuan muda, di atas ini, yang paling kuat adalah pembunuh daftar emas. Jika hadiahnya kurang dari 100 juta, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Tapi kita hanya punya 30 juta. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin pembunuh ini kebetulan membutuhkan sejumlah uang. Tidak peduli apa tujuannya. Pekerjaan yang dia ambil, selama dia bisa membawa Xiao Fei diculik ke sini tidak masalah. Tuan muda Xiao Fei, Nona Wan Er, mohon tunggu. Tuan Litua, aku sudah membuatmu menunggu. Aku benar-benar minta maaf. Hei, kenapa kamu tidak langsung masuk dan temui aku? Atau telepon aku? Di zaman kuno, ada Cheng Men Li Sui. Orang tua sepertiku ini, mendengarkan pelajaran di luar pintu, tidak masalah. Ini. Lengan dan kakiku yang tua ini sudah lama karena berdiri. Aku sama sekali tidak berani menunda tidurmu. Wan Er, kamu ikut denganku. Atau pulang dulu. Aku tidak mau pergi. Ingat untuk kembali lebih awal. Tuan Litua, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk menungguku sebentar lagi. Aku akan mengantar istriku pulang dulu. Baiklah, pergi. Silakan, pergilah. Sebentar saja tidak masalah. Hai Tuan Xiao Fei. Aku akan menunggumu di bawah gedung departemen musik. Baiklah. Maaf membuatmu menunggu. Kita mau kemana? Mobilnya sudah di sini. Mari bicara di mobil. Sopir ini di sini adalah penjaga teman lamaku. Sekarang, aku akan memberitahumu secara kasar tentang situasinya. Teman lamaku. Dia adalah seorang jenderal dengan status yang cukup tinggi. Bernama Tang Jusan. Dia tidak punya keturunan. Istrinya meninggal karena sakit lebih dari 20 tahun lalu. Dan dia belum menikah lagi sejak itu. Tapi nanti, dia mengadopsi seorang putri. Jenderal Tang Tua. Aku sudah mendengar perbuatannya. Mereka patut dikagumi. Beberapa hari yang lalu, kamu memberitahuku dia bertingkah agak aneh belakangan ini. Selalu tampak hidup dalam mimpi. Dan dia sendiri tidak menyadarinya. Apa yang terjadi? Minggu lalu, aku pergi ke rumahnya. Benar, putrinya biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan dan jarang kembali. Tapi kamarnya ada di mana-mana. Terlihat sangat berbeda. Furniturnya semuanya seperti milik anak muda. Namun cukup antik gayanya. Hei, ada 2 bantal di tempat tidur. Dan di lemari sepatu itu, ada juga sepatu bordir anak perempuan. Di halaman, semuanya pakaian wanita tergantung di sana. Itu memang aneh. Dia bahkan menetapkan bahwa para penjaga, tanpa izin,
Tidak diizinkan melangkah setengah langkah ke dalam rumah. Singkatnya, teman lamaku sekarang menunjukkan satu hal di mana-mana. Aneh. Xiao Xiao dan yang lainnya belum pernah melihat wanita masuk. Terlebih lagi, barang-barang ini mereka juga tidak tahu dari mana asalnya. Tapi, saat dia makan, dia selalu meminta 2 porsi disiapkan. Porsi ganda. Dan dia memakannya dengan sangat bersih. Jadi, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya secara tidak langsung. Dia masih malu, menggelengkan kepala, dan berkata ini bukan waktu yang tepat. Tapi aku perhatikan, kondisi mentalnya membaik. Dia tidak lagi kesepian. Dia menjadi jauh lebih ceria. Ini memang tidak normal. Ya, Situasi ini. Sudah berapa lama? jangan khawatir. Guru ini benar-benar mampu. Meskipun muda, pencapaiannya cukup tinggi. Pasti bukan penipu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengundangnya untuk menemui Chu San? Sudah lebih dari sebulan. Ketika sesuatu di luar kebiasaan, pasti ada sesuatu yang aneh di baliknya. Namun, umumnya dalam situasi seperti ini, ada banyak kemungkinan. Ketika kita tiba di tempat keluarga Tang, aku akan melihat lebih dekat situasinya sebelum bicara lebih banyak. Baiklah, baiklah. Tuan Tang Tuan The mungkin film sedang was tidur sekarang. translated Bagaimana and kalau saya narrated bangunkan by dia? Emilia. Tidak perlu, tidak perlu. Kau urus saja urusanmu. Chu San akan bangun sebentar lagi. Dia akan turun sendiri. Baiklah, mengerti. Ada aroma parfum samar. Tuan Tang Tua biasanya suka mengoleksi artefak budaya, kaligrafi, dan lukisan. Dia tidak punya banyak uang. Dia tidak korup sepanjang hidupnya. Tapi dulu, dia cukup berwibawa. Orang meninggalkan nama, pohon meninggalkan bayangan. Selama festival dan hari libur, orang-orang masih akan mengiriminya beberapa hadiah. Di antaranya banyak karya dari para master terkenal. Tapi, dia hanya akan di malam hari tidur dengan hadiah-hadiah ini selama 1 malam. Dan keesokan harinya, dia akan memberitahu para penjaga untuk mengirimnya kembali kepada orang-orang. Master Xiao Fei, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Saat ini, dari aula dan halaman ini, aku belum melihat apapun. Tapi, ketika Tuan Tang Tua bangun, kita akan mengambil rumah ini dan melihat-lihat dengan saksama. Kita pasti akan bisa menemukan beberapa petunjuk. Oh ya, kamu sebaiknya jangan beritahu Tuan Tang Tua dulu tentang tujuan kunjungan kita, agar dia tidak menjadi resisten. Nanti akan merepotkan. Saya mengerti. Master Xiao Fei, mari kita duduk di sana dan minum teh. Suren, kamu datang dan bahkan tidak membangunkanku. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, namun kamu masih begitu sopan. Ini siapa? Namanya Xiao Fei, teman lintas generasi saya. Ngomong-ngomong, hari itu saya jatuh di jalan. Dialah yang membantu saya berdiri. Dan dia bahkan membawa saya ke rumah sakit. Apa yang terjadi kemudian? Kami kemudian menjadi teman lintas generasi. Xiao Fei, dia punya hobi yang sama denganmu. Kalian berdua suka kaligrafi dan lukisan. Jadi saya membawanya untuk melihat-lihat. Untuk memperluas wawasannya dan mendapatkan pengalaman. Di zaman sekarang ini, orang yang berani membantu orang tua benar-benar sedikit. Dan juga tidak pro asing secara membagi buta. Berfokus pada budaya tradisional Huaxia. Anak baik. Sungguh anak yang baik. Junior Xiao Fei menyapa. Tuan Tang Tua. Halo. Silakan duduk. Tidak perlu sungkan saat di sini. Tempatnya sederhana. Dramahan saya kurang. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Bisa duduk dan berbicara dengan Anda sudah merupakan kehormatan bagi junior ini. Tetua Tang, melihat warna kulit Anda, sepertinya keberuntungan sedang mendekat. Teman muda, kamu bisa membaca wajah? Saya sedikit mengerti metafisika. Mohon maaf jika saya telah menyinggung. Xiao Fei benar-benar ahli di bidang ini. Dia bahkan membaca wajah saya tempo hari. Dan tahukah Anda, itu cukup akurat. Kalau begitu lihat wajah saya, apa yang Anda lihat? Area wajah bagian atas panjang dan penuh. Ini berarti kesuksesan di masa muda. Area wajah bagian tengah juga seperti ini. Sementara area wajah bagian bawah tegak, tapi tidak berisi. Ini adalah tanda kesendirian. Istri Anda sudah lama meninggal, dan Anda tidak punya anak. Putri angkat Anda jauh dari rumah untuk waktu yang lama. Ini juga dikuatkan. Di antara 12 istana wajah, istana pernikahan di sudut mata, yang melambangkan hubungan, mengalami peradangan, menyebabkan kulit yang semula sangat keriput terlihat sedikit bengkak. Ini adalah tanda pohon tua menumbuhkan tunas baru. Ini menunjukkan bahwa Tang Keusan belum lama ini memasuki hubungan baru. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan tapi peradangan ini terlihat rona kemerahan samar.
maka menandakan tanda nasib buruk yang besar. Dan itu disebabkan oleh hubungan lagi. Keahlian junior ini belum mahir, atau mungkin saya salah membacanya. Tidak apa-apa. Katakan saja apapun yang Anda lihat. Saya hanya akan mendengarkan untuk hiburan. Fungsi berbagai organ terus melemah. Laju pelemahannya lebih cepat dari penurunan normal. Tapi itu tidak terlalu tidak masuk akal. Setidaknya dalam 6 bulan, seharusnya tidak banyak berdampak pada hidup Anda secara signifikan. Senior Tang, Anda sedang menjalin hubungan, bukan? Chusen, kamu tidak pengertian. Saya sudah lama menyadarinya. Anda telah menemukan musim semi kedua. Anda bertingkah seperti pria muda. Mengapa? Apakah Anda tidak akan memperkenalkannya kepada kami? Jarak usianya terlalu besar. Sulit untuk dibicarakan. Di mana dia? Dia pergi keluar sore ini. Saya pasti akan membiarkan Anda bertemu dengannya di lain hari. Ngomong-ngomong, Chusen, saya dengar Anda mengumpulkan banyak harta di sini. Karya-karya master terkenal. Biarkan saya dan Geoffrey juga memperluas wawasan kami. Tidak banyak karya dari master terkenal. Tapi semuanya layak dilihat. Karya-karya luar biasa. Silakan, bye. Lukisan ini bergerak. Tetua Tang, seluruh ruangan koleksi Anda tidak kalah dengan karya para master terkenal. Di mana Anda mendapatkan ini? Saya belum pernah melihatnya di pasar sama sekali. Asal-usulnya terlalu banyak. Mereka dari mana-mana. Hanya saja orang-orang zaman sekarang terlalu mengejar ketenaran dan mengabaikan banyak. Inti dari kaligrafi dan lukisan kuno. Saya akan mengikuti arahan Shuren dan memanggil Mu Xiaofei. Jika Anda menyukai lukisan apapun, jangan ragu untuk berbicara dengan berani. Pertama kali bertemu, sudah sepantasnya memberi Anda hadiah. Benarkah? Bagaimana mungkin itu palsu? Kalau begitu saya harus melihatnya baik-baik. Ini adalah Luo Wuxin. Tetua Tang, ada telepon untuk Anda di bawah. Saya akan keluar dan menerima telepon. Master Xiaofei, apa yang Anda lihat? Luo Wuxin yang terkenal dalam lukisan ini. Tetua Li, apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Tidak. Master Langit Keberuntungan Besar. Ada catatan di jilid ke-7. Luo Wuxin mahir menggunakan jiwa untuk memasuki lukisan. Sangat hidup, tapi tidak pernah menjual atau memberikannya. Jiwa-jiwa kesepian dan hantu liar dalam radius 100 li, semua menemukan rumah. Oleh karena itu disebut lukisan jiwa. Lukisan jiwa. Benar. Setiap lukisannya, semua memiliki pavilion segi 8. 100 tahun yang lalu, Luo Wuxin di batu nisan yang disiapkan. Mengukir bait di batu nisan. Satu lukisan untuk satu perasaan untuk satu kehidupan. Setelah itu, dia berbaring di peti mati dan menginstruksikan keturunannya untuk mencegah penimbunan. Lukisannya dalam semalam benar-benar menghilang, lenyap tanpa jejak. Lenyap tanpa jejak. Juga di jilid ke-19, ada catatan tentang Luo Wuxin. Ini adalah dari Master Langit Keberuntungan Besar generasi itu, sebuah anekdot dari Jianghu. Dikatakan ada seorang janda yang memungut sebuah lukisan dari tempat yang tidak diketahui. Pria dalam lukisan itu sangat tampan. Dia membawa lukisan ini pulang. Dikatakan bahwa kemudian pria dalam lukisan itu sepertinya menjadi kenyataan dan hidup bersama dengannya. Mereka hidup bersama seperti suami istri. Ini. Setahun kemudian, janda itu mulai sakit. Dia terkena hampir semua jenis penyakit. Berbagai organ di seluruh tubuhnya. Hampir semuanya bermasalah. Pria itu berada di sisinya. Selalu merawatnya dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba suatu hari, kondisi janda itu membaik. Setelah itu, para tetangga tidak pernah melihat pria ini lagi. Dia benar-benar membaik. Mengapa ini? Biarkan saya selesaikan. Suatu hari, janda itu menurunkan lukisan itu dan meletakkannya menghadap ke bawah di jalan di depan pintu rumahnya sendiri. Disiram minyak dan dibakar menjadi abu. Yang membingungkan adalah bahwa sejak saat itu, janda itu menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kebiasaan dan kehidupannya sebelumnya. Dia sama sekali tidak bisa dikenali. Dia suka minum dan berjudi. Dan konon beberapa orang bahkan melihatnya pergi ke rumah bordil. Janda ini bahkan mengunjungi rumah bordil. Lukisan yang diambil janda itu dibuat oleh Luo Wuxin. Pria itu berubah dari hantu dalam lukisan. Sama seperti kata-kata yang tertulis di bait makam. Satu lukisan ditukar dengan satu cinta. Justru karena cinta inilah, pada hari ini, pria yang berubah dari hantu itu jatuh cinta tanpa harapan, ditambah dengan dirawat selama sakit panjang. Mereka akan mempercayai pihak lain tanpa syarat.
Dalam keadaan seperti ini, kesempatan untuk merasuki muncul. Kerasukan. Hantu itu akan menempatkan jiwanya ke dalam lukisan, dan kemudian menghuni tubuhnya yang kosong dan tanpa pemilik. Setelah itu, lukisan yang menjebak jiwa janda itu dibakar menjadi abu. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah bisa kembali. Apa yang Film kemudian was menggantikannya? translated and Hidup di dunia narrated by ini. M Media. Jenis hantu yang hidup di lukisan ini memiliki nama kolektif. Disebut Immortal Lukisan. Para immortal lukisan, saat dilukis, memiliki aroma tintai yang meresap ke dalamnya. Bahkan para guru langit penciptaan agung tidak bisa membedakan mereka berdasarkan aura. Dan mereka secara khusus menargetkan mereka yang mudah ditipu, orang-orang kesepian. Semuanya tergantung pada kemampuan aktingmu membangun kepercayaan. Mereka juga menguras tubuh pihak lain. Ketika waktunya tepat, mereka menipu mereka masuk ke penjara lukisan, jika ini dibiarkan berlanjut. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, wanita cantik dalam lukisan ini akan digantikan oleh Pak Tuatang. Dan Pak Tuatang tidak akan lagi menjadi jenderal tua. Ini seperti merebus katak dalam air hangat. Selama itu adalah roh lukisan yang disuntikan ke dalam lukisan oleh Luo Wuxin. Bahkan jika itu adalah hantu tunggal, dia adalah makhluk lemah dengan kekuatan rendah. Meskipun dia tua dan lemah, dia tidak bisa merasuki tubuh secara paksa. Bagaimanapun, ini melawan takdir. Jadi, dia menggunakan cinta emosional untuk melemahkannya. Ya, hanya melalui cinta emosional, seseorang bisa menguras pihak lain untuk mendapatkan tubuh dan terlahir kembali. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menahan penolakan. Dan dengan demikian wujud dan rohmu akan padam. Xiafei, apakah ada sesuatu yang Anda suka? Pak Tuatang, aku mau yang ini. Tidak. Bukan yang ini. Yang lain tidak masalah. Hanya yang ini tidak. Tentu kamu. Saya sedikit lelah. Saya tidak akan menemani Anda lagi. Anda sebaiknya kembali dulu. Manusia dan hantu berjalan di jalan yang berbeda. Apakah kamu memberitahuku bahwa aku harus memintamu keluar? Kenapa kamu tidak segera menunjukkan dirimu? Apa yang Anda lakukan? Jika Anda terus main-main, saya akan memanggil penjaga. Chusen, bagaimana Anda masih bisa begitu keras kepala sekarang? Sejujurnya, saya mengundang Xiao Fei ke sini hari ini, justru untuk menyelamatkan Anda. Orang seperti apa Xiao Fei itu? Dia punya kemampuan hebat, keberadaan yang transenden. Kamu benar-benar bersekongkol menipuku. Baiklah. Bagus, kamu Li Shuren. Kita selesai. Masih belum muncul? Kalau begitu aku terpaksa menggunakan kekerasan. Kamu baik-baik saja. Bagaimana? Immortal dalam lukisan, sebutkan namamu. Wanita sederhana ini bernama Su Xiao. Salam, Guru. Xiao Fei. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tolong jangan sakiti dia. Tidak. Masih ada satu lagi. Apa? Masih ada satu lagi. Aroma immortal dalam lukisan ini cukup unik. Semuanya adalah aroma tinta dan kertas. Tapi di dalam rumah Pak Tuatang, di mana-mana dipenuhi dengan aroma perona pipi, bedak, dan rempah-rempah yang sama sekali berbeda dari bau pada Su Xiao ini. Maksudmu? Selain immortal Indo painting di dalam lukisan itu, ada satu lagi. Bicara. Di mana yang satunya lagi? Guru, aku. Aku tidak berani bicara, Guru. Apakah benar seperti yang dia katakan? Masih ada satu lagi. Jika kamu bicara sekarang, guru langit ini bisa mengampuni nyawamu. Guru, aku masih tidak berani bicara. Energi yang dari terakhir kali belum pulih. Sepertinya aku harus membayar mahal hari ini. Lacak. Jadi kamu bermain petak umpet denganku di sini. Kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kenapa kamu tidak segera keluar? Kalau begitu sesuai keinginanmu. Apa-apa sebenarnya yang terjadi? Putri ini sedang bersiap untuk transformasi ketiga yang akan datang. Pada saat yang sangat penting seperti ini, kau menggangguku. Kau pantas mati. Kurasa itu karena transformasimu, sehingga kamu perlu mencari jantung Lima Yang. Dan itulah sebabnya kamu menargetkan Pak Tuatang, kan? Kau memang punya sedikit wawasan. Apa itu hati Limayan? Jantung Lima Yang adalah jantung seorang pria yang lahir di tahun matahari, bulan matahari, hari matahari, jam matahari, dan momen matahari. Sebaiknya kamu menyerah saja. Saat ini, hanya aku yang bisa memukulmu di sini.
Tapi kamu tidak bisa memukulku. Mengapa? Tidakkah kamu menginginkan jantung 5 yang The milik Tang film was Chusan? translated Dia ada tepat di and belakangku narrated sekarang. by Jika N kamu Media. bergerak dan melukai Tang Chusan, maka kamu bisa melupakan jantung 5 yang. Tidak tahu malu. Inisiatif sekarang ada padamu. Silakan serang. Kau ternyata punya kemampuan seperti itu. Cinta sejati sulit dipertahankan sejak zaman kuno. Hanya tipu daya yang memenangkan hati. Sekarang giliranku untuk menyerang. Meskipun kamu memiliki 1000 tahun kultivasi, di sini bersamaku, kamu bukan apa-apa. Putri ini pasti akan punya hari untuk bangkit kembali. Aku pasti tidak akan mengampunimu. Kalau begitu katakan padaku, siapa kamu? Dari sudut dunia mana kamu merangkak keluar? Atau apakah kamu dari klub malam? Diam. Jaga mulutmu dan tunjukkan rasa hormat. Aku adalah putri ke-17 dari kerajaan Sia Barat. Seorang putri Sia Barat, ya? Berusia 1000 tahun. Karena kamu seorang putri, mengapa kamu dimurnikan menjadi jiwa harum pemakan hati? Aku sedang dalam proses menyerang dataran tengah ketika aku menjadi sasaran. Tapi kemudian, orang itu dibunuh oleh seorang pendeta Tau Tua. Pendeta Tau Tua itu menunjukkan belas kasihan padaku dan tidak sepenuhnya menghancurkanku. Sebaliknya, dia mengajariku sebuah teknik rahasia. Teknik rahasia ini, bisakah ia menyerap esensi matahari antara langit dan bumi? Ya. Lalu mengapa aku tidak merasakan energi jahat berdarah apapun padamu? Mungkinkah kamu belum melukai nyawa siapapun? Kau tidak akan membunuh siapapun sampai kau perlu mengonsumsi jantung 5 yang untuk transformasimu. Baiklah, cukup omong kosong. Aku harap kau akan melakukannya dengan cepat. Jadi kamu hantu yang baik. Hei, bagaimana kalau begini? Mulai sekarang, kamu ikut aku. Aku kebetulan sedang kekurangan pelayan pribadi. Ini benar-benar tidak mudah mencari seseorang yang cakap. Kamu bahkan bisa menjadi pengawalku. Apa? Kau benar-benar ingin putri ini menjadi pelayan pribadimu? Aku bahkan harus mengurus setiap makan dan tidurmu. Apa kau pantas? Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Jika kamu mati, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Hidup jauh lebih menyenangkan. Aku berjanji padamu, pasti akan ada kesempatan di masa depan. Aku akan mencarikanmu hati 5 yang untuk membantumu menyelesaikan transformasimu. Lalu apa niatmu? Meskipun aku hantu yang baik, jika kau membunuhku, kau tetap akan mendapatkan pahala. Baiklah, aku melakukan ini demi mutiara jiwa Yin murni. Kalau begitu bunuh saja aku. Ayo. Kamu salah paham padaku. Biar ku jelaskan begini, aku memiliki banyak sekali ki yang ekstrem di dalam diriku. Saat aku bersamamu, kekuatan fisikku pulih, lebih dari 10 kali lebih cepat dari biasanya. Justru karena kamu mengumpulkan ki yang. Semua ki yang berkumpul di sekitarmu. Apakah kamu mengerti? Tapi saat ini, aku masih butuh tubuh manusia. Penampilanku saat ini adalah ilusi yang kubuat. Dalam waktu kurang dari 7 hari, adalah ilusi yang kubuat. Dalam waktu kurang dari 7 hari, aku akan tetap berubah menjadi kerangka. Itu sama sekali tidak sulit. Aku bisa menggunakan teknik melukis kulit untuk menggambar kulit untukmu. Membuat yang palsu terlihat nyata bukanlah masalah. Benarkah? Kalau begitu aku ingin sedikit lebih putih. Kulitku sedikit lebih halus. Dan bentuk tubuhku sedikit lebih baik. Baiklah, aku akan menggunakan filter kecantikan dan mengambil foto untukmu. Aku jamin, kamu akan benar-benar puas. Baiklah. Benar, dewa dalam lukisan ini. Ada apa? Saat aku mengarahkan pandanganku pada Tang Chuchan, dia sudah ada di sini. Tapi satu hal yang bisa kupastikan adalah dia tidak punya niat merebut jiwa terhadap Tang Chuchan. Saat dia tahu aku akan mengambil hatinya, dia bahkan berlutut dan memohon padaku. Bertanya apakah aku bisa menyegel jiwanya dan jiwa Tang Chuchan ke dalam lukisan bersama. Kamu tulus terhadap Tuan Tua Tang. Melapor kepada guru, gadis hamba ini memang punya niat mencuri jiwa pada awalnya, tapi aku belum pernah merasa seseorang peduli padaku seperti ini. Jadi lambat laun aku mengerti, daripada kesepian di dunia ini, lebih baik menemaninya sampai tua. Meskipun kamu tidak lagi memiliki niat untuk melukai orang lain, Tuan Tua Tang, bagaimanapun, karenamu, melemah jauh lebih cepat daripada orang normal. Dia akan binasa dalam waktu 2 tahun. Aku mohon, guru, tolong kirim aku kembali ke dalam lukisan, dan bakar aku dengan satu api. Sama sekali tidak. Semakin lama aku hidup, semakin aku mengerti apa arti sebenarnya dari hidup. Bahkan jika aku mati sehari kemudian, aku akan tetap tersenyum. Xiao Fei, maukah kamu menabulkan permintaan orang tua ini? Ikutlah denganku. Oltan.
Hiduplah dengan baik. Hai. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Shiki. Namun, seorang pelayan tidak berhak memanggil namaku secara langsung. Ingat posisimu. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Tuan. Ucapkan sekali, biar ku dengar. Babi. Kepala babi. Panggil saja kepala babi. Itu lebih mudah diucapkan. Hanya karena satu kalimat itu, aku akan menggambar padamu beberapa tahi lalat hitam besar, dan kemudian membuatmu rata seperti dataran. Dasar bajingan. Hei, Keahlian bersepedamu lumayan juga. Tuan kecil, Anda? Ada apa ini? Seperti kata pepatah, hanya dengan menghancurkan, kamu bisa menyambut yang baru. Menghancurkan barang-barang rusak ini. Semuanya setelah pertimbangan matangku. Tindakan. Merusak. Bisa menghasilkan uang. Merusak bisa menghasilkan uang. Orang tua ini biasanya cukup cerdik. Kenapa dia tidak melihat bahwa aku sedang berusaha menjaga muka? Tuan kecil, apakah Anda puas sekarang? Liu tua, ada sesuatu yang perlu kulakukan. Siapkan baskom berisi pasir halus untukku. Dan selembar kertas putih mulus berukuran 2 meter kali 1 meter yang sudah dipoles. Juga siapkan beberapa pigmen berkualitas tinggi. Baiklah, saya akan siapkan sekarang. Baiklah. Itu palsu yang paling palsu. Tuan kecil, semuanya sudah siap. Lepaskan pakaianmu. Buka baju. Wan El, kita punya tamu di rumah. Baiklah, Xiaofei. Belum selesai makan yang di mangkuk. Dan kamu sudah berpikir untuk mengambil yang dipanci pulang. Hai, ini bukan. Bukan seperti itu. Dia adalah tuanku. Tidak, aku hanya tuanku sendiri yang menunjuknya untukku sebagai pelayan pribadiku. Namanya Shiki. Pribadi. Kalian berdua sudah tidur bersama. Tidak, hubungan kami lebih murni dari air. Air murni yang dimurnikan. Xiaofei, dasar kepala babi kecil. Bukankah kamu bilang di jalan bahwa kamu ingin berbagi kamar denganku? Burung kuku menempati sarang murai. Jetty, mulai sekarang, kamu harus lebih sopan pada putri ini. The Saat film was memperkenalkan aku pada translated orang lain, and jangan terus narrated by bilang seorang pelayan. Amelia. Seorang pelayan. Mulai malam ini, kamu pindahkan ranjangmu ke pintu masuk kamarku. Dengan begini, kamu akan lebih dekat denganku. Kamu masih bisa menikmati manfaat yang dibawa oleh manik jiwa yin murni ini. Aku akan pergi dengan pelayan sebentar lagi ke Jalan Dingjia untuk mengurus beberapa urusan. Kita berangkat sekarang. Aku juga akan pergi. Tidak bisa memberi kalian kesempatan. Sangat indah. Yang diinginkan Kling adalah pasangan yang di depan itu. Yang ini akan saya simpan untuk diri sendiri. Tidak cocok untuk bertindak di sini. Pertama, lihat kemana target pergi.
Berubah cukup cepat dia. Halo Tuan Kecil. Halo Nona Shiki. Di mana Nyonya? Dia akan datang nanti. Ambil 3 kotak yang lumayan bagus. Dan segel. Lalu bersihkan toko. Besok sore, kita akan mulai lelangnya. Apa ini? Koleksi guru segera dibuka. Lelang khusus diadakan di sini. 3 liontin es. Seluruhnya dibuat dari jiwa es kuno. Harga mulai 1 yuan. Memakainya dapat mencegah ketidaknyamanan panas. Juga bisa meredakan stres. Mencegah menjadi panas. Temperamen baik berarti kesehatan baik, bahkan depresi. Berbagai penyakit psikologis juga bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin? Bukankah ini omong kosong? Anda tidak akan merasa panas hanya dengan memakai sepotong giok? Tepat sekali. Depresi bisa disembuhkan dengan sepotong giok. Apakah mereka menarik trik lain? Ini menghilangkan stres dan mencegah panas dalam. Jelas merupakan jargon penipu. Tepat sekali. Semuanya, lihat ini. Plakat sebesar ini. Koleksi guru. Bos ini hanya untuk menipu uang. Bahkan tidak peduli penampilan lagi. Tepat sekali. Tuan Kecil. Ini buruk. Dengarkan apa yang di luar. Apa yang orang-orang itu katakan? Tidak apa-apa. Biarkan saja terjadi sebentar. Kamu benar-benar bisa tetap tenang. Dan kamu membaca seni perang Sun Tzu. Apakah kamu mencoba belajar dari kehidupan Qiang? Tuan Kecil. Lihat situasi ini. Betapa suksesnya saya membuat sesuatu. Bahkan orang asing kulit putih pun datang. Bahkan istriku pun jadi sasaran. Benar-benar mencari mati. Kemarilah. Apa kau lihat orang asing di luar itu? Ya. Pergi buat patung tanah liat. Kemanapun dia pergi, kau harus awasi dia baik-baik. Begitu dia melakukan gerakan yang mencurigakan, segera beritahu aku. Baiklah. Hei, ada apa? Tenang, tenang, tenang. Semuanya, tenang. Sekarang kalian semua meragukan keaslian barang lelang. Bagaimanapun, dulu. Orang tua ini juga tidak akan percaya. Tapi setiap orang dari kalian yang hadir akan memiliki kesempatan untuk mengalaminya secara pribadi, jika tidak semagis, seperti yang dijelaskan di poster. Saya akan menghancurkannya di tempat. Siapa yang mau jadi yang pertama The maju film dan was mencoba? translated Aku? and narrated by M Media. Istri Pak Mio tua. Selamat datang, selamat datang. Semuanya lihat. Lihat dia. Dia merah dari kepala sampai leher. Basah kuyup oleh keringat. Pakai ini. Liontin es kami. Wah. Ini benar-benar keren. Benda apa ini? Ini ternyata sangat ajaib. Apakah dingin? Keren. Terasa enak? Bagus. Ajaib. Benar-benar ada benda seperti ini di dunia. Liontin 1000 tahun. Bagaimana ini bahkan lebih nyaman daripada tinggal di ruangan ber-AC? Itu palsu, kan? Tidak palsu. Shield, itu palsu. Kan itu hanya palsu. Palsu, palsu. Pria berambut kuning itu. Kamu mengerti hoax ya? Terus berteriak tidak. Apa tahu sedikit A? Sedikit A. Namanya sedikit. Bayar uang sekolahmu. Kamu akan jadi yang kedua yang naik. Ayo naik. Liu tua ini cukup pandai memilih. Bawa ke sini. Semua lihat. Orang asing ini tercengang, kan? Seperti dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Ya, ini nyata. Saya pikir pembunuh peringkat emas itu akan bergerak hari ini. Siapa sangka dia mengirim pesan mengatakan, segala sesuatunya telah berubah, dan dia hanya bisa menunggu sampai besok. Tuan Muda Huan, saya punya berita terpercaya di sini. Sampel yang bersaing denganmu untuk Lin Wan R itu telah membuka toko di Jalan Dingjia. Namanya Koleksi Master. Dikatakan bahwa sebelum pembukaan, mereka akan mengadakan lelang 3 hari. Untuk menghasilkan publisitas. Lelang. Apa yang mungkin bisa dia lelang? Tuan Muda Huang, jangan katakan itu. Masalah ini menyebar cukup aneh. Namanya Liontin es 1000 tahun. Dikatakan bahwa memakainya bisa mendinginkanmu dan meredakan panas.
Itu juga bisa menyembuhkan penyakit jantung. Adegan saat itu, ada lebih dari 100 orang di sore hari. Mereka semua mencobanya. Kuan Yu, penipuan semacam ini, lebih dari 800 tahun yang lalu, itu sudah dihapuskan. Dan kau masih percaya itu? Bukan itu maksudku. Maksudku, jika kita hanya membunuh orang seperti ini dalam sekali jalan, bukankah itu membiarkannya lolos terlalu ringan? Kenapa kita tidak pergi ke lokasi lelangnya dan membuat sedikit masalah untuknya, lalu menghancurkan tokonya? Biarkan dia menderita sedikit lagi sebelum dia mati. Bukankah itu akan lebih baik lagi? Memang akan lebih baik. Ingat, bahwa lebih banyak orang yang bisa bertarung. Kita akan berdiri di belakangnya saja. Anak ini memang agak aneh. Pergi cuci itu untukku. Menurut pengawasan patung tanah liat, pembunuh itu tidak mengikuti. Sebaliknya, dia pergi ke atap hotel untuk tidur di luar. Tidak mengikuti. Hei, kau pelayan. Apa kau tidak mau mencuci kaos kaki tuanmu? Hai, Xiao Fei. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang memasang hadiah di pasar gelap. Menargetkanmu dan Wan Er. Seorang pembunuh daftar emas, bernama pembunuh tak terkalahkan, telah menerima pesanan. Apakah kamu mau bersembunyi? Bersembunyi? Tidak perlu. Aku sudah menemukan pembunuh itu sore ini. Dan orang yang memasang misi itu adalah Huang Haifeng dari keluarga Huang di Jiangbei. Huang Haifeng? Itu tidak mungkin, Kak. Kami dan keluarga Huang adalah teman turun-temurun. Beraninya Huang Haifeng, seorang junior, melakukan hal seperti itu? Kau tidak perlu khawatir soal ini. Aku yang akan mengurusnya. Jangan khawatir. Aku jamin demi kehormatanku bahwa Wan Er pasti akan baik-baik saja. Benar. Tokoku akan mengadakan lelang besok. Mohon datang dan dukun, ayah mertua. Aku pasti akan pergi. Huang Haifeng berani melakukan ini. Dia pasti mendapat persetujuan diam-diam dari ayahnya, Huang Tishan. Tujuan mereka adalah menekan keluarga Lin kita. Mereka ingin mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, lalu mencaplok kita sekaligus. Menurut penyelidikanku, ada juga anggota junior dari 7 keluarga lain yang terlibat dalam hal ini. Atasan mereka seharusnya sudah merencanakan ini dengan keluarga Huang. Mereka ingin membagi-bagi keluarga Lin bersama. Apakah mereka benar-benar berpikir aku kesemek lunak yang mudah dimanipulasi? Aku sekarang punya 9 dewa kekayaan yang mendukungku. Keadaan sekarang berbeda dibandingkan masa lalu. Karena Xiao Fei tidak ingin kita ikut campur dalam urusan junior, maka kita akan langsung berperang dengan keluarga mereka. Sudah waktunya, mari kita lakukan ini. Ya. Cepat lihat mobil hitam itu. Bukankah itu kendaraan keluarga Li? Ya, memang. Gawat. Kita seharusnya sudah menduga Lin Xiaolon sejak lama akan datang dan mendukung. Lihat, ayahku ada di sini. Aku akan ambil. Ayah. Master Xiao, untung aku berhasil. Aku datang tanpa diundang. Kamu harus mentraktirku secangkir teh. Orang tua ini terlihat agak familiar. Bukankah ini raksasa di bidang medis, Profesor Zhu Qianfeng? Menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Disebut sebagai watu hidup. Kenapa orang tua ini ada di sini? Mendengar kata-katanya, itu berarti bocah ini sama sekali tidak mengundangnya. Bagaimana orang tua ini bisa sampai di sini? Benar-benar berani. Dia malah datang naik ambulans. Selamat datang, selamat datang. Kehadiran Anda benar-benar menghormati saya. Siapa ini? Sekarang tidak ada yang bicara. Bukankah ini dari Jiangbei? Kenapa dia datang? Kalian saling kenal. Terakhir kali bocah kecil ini yang menikatku untuk mengobati istrinya. Gurunya orang ini. Apakah itu Li Shuren? Ya, Rektor Universitas Jiangbei, Li Shuren adalah gurunya. Jadi begitu. Hai, selamat datang, selamat datang. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Statusku istimewa. Hadiah kecil, bukan tanda hormat. Feng Shui tokomu bagus.
Hanya dua kata. Harmoni. Mungkin mulai sekarang. Tidak ada yang berani membuat masalah, Kat. Kalau aku juga tidak suka berutang budi. Aku juga akan memberimu sedikit pengingat. Menarik. Guruku sangat merekomendasikannya. Aku ingin lihat master macam apa dia. Kau punya seorang putri. Dia anak tunggalmu, kan? Ingat satu hal. Perhatikan pola makannya mulai bulan ini. Aku hanya bisa bilang segini saja. Rahasia langit lainnya tidak boleh diungkapkan. Maaf. Lelang kami sekarang resmi dimulai. Harga awal 1 yuan. Aku 300.000. 500.000. 10 juta. Untuk apa kau ikut campur? Kau mau aku membiarkan keluarga Lin semua dapat 1? Bukankah kamu bilang hanya ada 3? Mungkinkah itu biasa? The film was translated 11 juta. and narrated 11 by juta. M Media. 20 juta. Bisakah saya bayar dalam USD? Orang asing ini kaya sekali. Taman internasional ini telah menawar 20 juta. Ada yang lebih tinggi darinya. Jiwa Ais 1000 tahun ini adalah harta karun Huaxia. Harta karun, Huaxia, tidak boleh jatuh ke tangan asing. 21 juta. 21 juta. 25 juta. 26 juta. 30 juta. 30 juta. Kau kejam. 30 juta sekali. Saya Yiyang. Tawar 100 juta untukku. 30 juta 2 kali. Tunggu. 100 juta. Terjual. Misi ditunda 1 hari. Aku harus mendapatkan liontin giok itu. Sebelum aku bertindak. Kalau begitu pergi rebut. Bukankah kau seorang pembunuh? Tidak bisakah kau merebut satu saja? Sekarang, diam-diam mengawasi. Liontin giok ini banyak orang. Jika liontin giok di tangannya, tidak bisa terjual habis. Tindakanku akan membawa banyak masalah. Bajingan. Mereka semua bajingan. Bajingan. Hai. Tuan muda, lelang kedua hari ini juga sangat sukses. Harga akhirnya 190 juta. Apakah masih orang asing itu? Bukan, itu orang lain. Baiklah, aku mengerti. Sepertinya putaran terakhir besok. Pembunuh itu pasti akan bertindak bagaimanapun caranya. Untuk liontin es terakhir ini. Selesai. 270 juta. Dibeli oleh pria berambut pirang itu. Hei, Liu Tua, jangan berikan padanya dulu. Bawa liontin giok itu ke sini. Karena pembunuh peringkat emas datang untukku dan Wan Er, maka aku harus menangkap basah Wang Haifeng di balik layar. Baiklah, pergi berikan padanya. Dasar bokan, kau tidak punya nasib untuk mengambil uangku. Wanita itu juga milikku malam ini. Dia memakai liontin es itu. Katanya malam ini, dia akan mematahkan semua anggota tubuhku. Rasakan akibatnya. Dia bahkan menyukaimu. Ekspresinya padamu sangat cabul. Katanya dia ingin. Inyah? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah pengganti. Beritahu aku tanggal dan waktu lahirmu. Kenapa? Karena dia tergiur padamu. Maka aku akan memanfaatkan ini. Satu kata. Menunggu di dekat tunggun untuk kelinci. Itu 4 kata? Hanya dengan melihat, aku tahu kau belum menonton versi Sweetheart dari The Taking of Tiger Mountain. Sasaran, Ascending Dragon Manor. Hai. Pembunuh itu siap bergerak.
Dia malah The mengantarkan film diri was ke depan pintu translated kita. and Kalau begitu, narrated aku by tidak M akan Media. sungkan. Halo, kebetulan sekali. Kau di sini juga. Orangnya sudah di sini. Kemarilah dan periksa barangnya. Otak orang ini penuh air. Dia malah dengan antusias menyentuh sepotong kayu. Lihat. Betapa jauh pandangan ke depan yang kumiliki. Kalau tidak, dia akan menyentuhmu sendiri. Dia akan mati dengan mengenaskan, bahkan jika dia menodai pengganti. Hei, jangan pergi, kembali. Masih ada satu lagi di belakang, seekor musang yang harus dihadapi. Jika kau pergi, aku tidak akan punya alasan yang dibenarkan untuk bertindak. Di mana orang yang kuinginkan? Seorang pria dan seorang wanita keduanya ada di sini. Apakah kau mempermainkanku? Apa maksudmu? Kau bilang 2 potong kayu ini adalah orang yang kuinginkan? Kayu apa? Yang kuberikan padamu adalah orang-orang yang kau inginkan. Jika kau berani ingkar janji, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian.